Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan teman-teman. Nah inilah teman-teman, kita habis hujan kemarin, hujan lebat ya, yang pupuk-pupuk kita masukkan di kebun tales ini teman-teman sudah larut semua ya. Padahal sudah kita lubang itu kemarin sudah ada lubangnya teman-teman. Nah ini bersih sekarang ya, bersih rumputnya, pupuk-pupuk sampah itu udah bersih semua di kebun pisang sama di kebun ini tales yang baru masa pertumbuhan. Tapi teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya YouTube Wiratadaya ini berkembang dengan bagus, dapat dukungan kalian ya. Karena begini nih, kalau setiap hari nggak tampil di layar ini teman-teman, YouTube kita nggak jalan ya. Nah, jadi maka itu minta bantu sama kalian semua yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel kita berkembang dengan bagus. Mudah-mudahan kalian yang nonton rezekinya murah, diberi sehat selalu, dan kapan-kapan kesini pas panen ubi ini, mbote ini, bisa ngerebus mbote teman-teman ya. Nah itu ya, jadi khususnya teman tani yang tidak punya lahan lebar, nanam begini bisa teman-teman, kayak campur sari ini ya. Nah ini satu gang pisang, kita tengahnya ini 2 gang tales ya. Satu gang pisang, tengahnya tales itu seterusnya begitu teman-teman. Kalau teman-teman mau sukses di dalam pertanian modern, tani modern asli artinya begini teman-teman. Kita tani modern yang sukses itu kita tidak punya modal, tidak punya alat, punyanya cuma niat sama keyakinan ya, itu aja. Nah, kita punya yakin, niat, sehat, itu kita punya 3 faktor ini teman-teman. Insya Allah kita bisa berhasil ya, insya Allah ya, kita bisa berhasil. Nah, yang perlu kita jauhi teman-teman adalah 3 lagi teman-teman. 1 males, 2 gengsi, itu ya. 1 males, 2 gengsi, ketiganya ragu-ragu. Itu jangan dipelihara teman-teman ya. Kita bidang tani ini kalau udah 3 itu kita pelihara, insya Allah kita akan gagal teman-teman ya. Itu hilangkan jauh-jauh yang 3 macam tadi. 1 males, 2 gengsi, 3 ragu-ragu, itu ya. Itu buang jauh-jauh supaya pertanian kita itu tidak ngeres pikiran kita ya. Kadang-kadang orang itu yang berpikir, ngapain nanam tales sama pisang jarak jauh. Nah, pisang 8 bulan, 6 bulan, 7 bulan baru panen. Ngapain, mending kita kerja sehari 150 atau 100. Ada yang bilang gitu teman-teman. Tapi kalau pribadi saya enggak. Saya pilih nanam ini supaya ini kalau kerja kita itu teman-teman, besok kerja, kalau besok nggak kerja kita nggak dibayar. Nah, kita orang kerja ini kayak teman-teman, kayak punya toko teman-teman ya. Kalau toko kita nggak kita buka, nggak ada yang beli. Sama dengan kita kerja ya. Kira misalkan kita kerja bangunan, kita tidak berangkat kerja, tidak ada yang bayar. Sama dengan toko ini tidak dibuka ya, tidak ada yang beli gitu loh. Kalau tani begini beda teman-teman. Tani ini walaupun hasilnya sedikit, kita nanam sekali, berkali-kali panen, walaupun kita seminggu atau setengah bulan kita nggak ke kebun, ini masih ada harapan teman-teman. Masih ada yang buah, masih itu kalau tani ya. Apalagi ini tani jangka panjang teman-teman ya. Tani pisang sama tales ini cuman kita panen, isinya batangnya tetap hidup terus teman-teman ya. Itu kalau tani begini ya. Beda sama tani kayak jagung lain-lain itu teman-teman. Itu taninya sekaligus babat habis, tanam habis gitu aja. Kalau ini tanam sekali, panennya berkali-kali. Nah inilah teman-teman yang dikatakan pertanian modern tanpa modal tapi bisa bercocok tanam, bisa berhasil. Begini caranya. Nah, caranya simpel teman-teman, tapi jarang yang orang mau teman-teman, karena
merasa ini tuh terendah bagi orang-orang yang malas ya. Tapi kalau bagi orang yang suka kerja ya itu ya nggak begitu, ya senang-senang aja. Tapi mayoritas ya teman-teman, kalau yang masih ragu belum tahu pasarnya itu pasti ragu-ragu, karena segala tanaman di Kalimantan Timur itu yang kita pikir pasar dulu ya. Kalau kita nanam singkong banyak-banyak malah nggak laku teman-teman. Kalau tales pisang biar banyak tetap laku. Iya, karena kita ngitung pasar teman-teman ya. Apapun yang teman-teman kalian tanam itu lihat pasar dulu. Yang laku apa, yang tidak laku apa, kan gitu ya. Nah, kalau tales ini teman-teman 1 kilo dari petani itu udah 5.000 sampai 6.000 teman-teman ya, diterima tengkulak. Jadi kalau tengkulak ngecer itu udah 10.000 teman-teman. Itu bedanya. Dia susutnya nggak seberapa teman-teman. Paling yang susut itu yang kena cangkol atau yang terlalu mudah diambil itu aja yang susut. Kalau yang tua yang enggak teman-teman, itu biasanya begitu, aman-aman aja biasanya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.